Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang interferensi cahaya dan difraksi cahaya, ya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan membahas polarisasi cahaya, ya. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Polarisasi cahaya. Kita tahu cahaya adalah gelombang elektromagnetik, yakni gelombang yang terdiri dari osilasi medan listrik dan medan magnet, ya. Dan gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya ini termasuk gelombang transversal, yang mana arah rambat dan arah getarnya itu saling tegak lurus, ya. Polarisasi cahaya adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya. Jadi ada arah getar, ada arah rambat. Ya kan? Pada gelombang itu ada arah getar dan ada arah rambat. Nah, polarisasi itu adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar. Bukan arah rambat ya, arah getar. Cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi. Ya. Cahaya tak terpolarisasi, misalnya cahaya lampu atau cahaya senter, nah itu kan dia merambat ke segala arah. Ya, cahaya lampu misalnya itu kan merambat ke segala arah ya. Nah, itu disebut cahaya tak terpolarisasi. Kalau kita ambil saja medan listriknya, maka medan listriknya ke segala arah. Ya. Jadi arah getarnya itu ke segala arah seperti ini. Ya, arah getarnya ke segala arah. Ini namanya cahaya tak terpolarisasi, contohnya tadi cahaya lampu. Ya. Nah, cahaya terpolarisasi itu dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi ini. Menghasilkan cahaya terpolarisasi ya. Jadi dari cahaya tak terpolarisasi mengalami polarisasi maka menjadi cahaya terpolarisasi. Ya. Cahaya terpolarisasi ini sudah memiliki orientasi arah getar tertentu. Ya. Polarisasi ini kan pengkutupan ya, pengkutupan. Jadi arah getarnya setelah mengalami polarisasi maka arah getarnya berorientasi pada arah tertentu. Kalau tadi kan ke segala arah, yaitu cahaya tak terpolarisasi. Ketika mengalami polarisasi maka menjadi cahaya terpolarisasi. Nah, cahaya terpolarisasi ini atau proses polarisasi cahaya itu bisa diperoleh dengan beberapa cara, ya. Di antaranya adalah yang disebut dengan penyerapan selektif, kemudian dengan cara pemantulan, kemudian dengan cara pembiasan ganda dan hamburan. Oke, di sini kita akan membahas beberapa saja, kita tidak akan bahas semua nih. Cara untuk membuat cahaya terpolarisasi, ya. Kita akan bahas beberapa saja. Jadi itulah peristiwa polarisasi cahaya atau pengkutupan cahaya. Pengkutupan arah getar ya. Oke, kita akan bahas teknik pertama. Tentu tadi kita tidak akan membahas semua cara atau semua teknik tadi ya. Kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah polarisasi dengan penyerapan selektif. Nah, gimana rancangannya? Jadi ada yang disebut dengan polaroid, ya polaroid. Dengan penyerapan selektif ini menggunakan dua polaroid, ya. Jadi ada polaroid pertama, ini disebut dengan polarisator. Polaroid kedua, ini disebut dengan analisator. Ya, jadi cahaya tak terpolarisasi, ini ya. Kemudian dilewatkan pada polaroid pertama, ini disebut dengan polarisator karena memang disinilah terjadi proses polarisasi cahaya. Ini alatnya ya, disinilah polarisasi cahaya. Nah, di polaroid ini, baik polaroid 1 atau polaroid 2, ada namanya sumbu transmisi. Ini sumbu transmisi ya. Maka ketika cahaya tak terpolarisasi melalui polaroid 1 ini atau polarisator ini, maka arah getar yang diteruskan hanya arah getar yang sejajar dengan sumbu transmisi polaroid 1 ini. Selainnya itu diserap. Nah, maka disinilah proses polarisasi terjadi ya. Penyerapan arah getar. Jadi arah getar yang tidak sejajar dengan sumbu transmisi itu diserap. Yang diteruskan hanya yang sejajar sumbu transmisi saja. Maka terjadilah proses polarisasi cahaya di sini, maka cahaya yang diteruskan adalah yang sejajar dengan sumbu transmisi. Ya. Nah, ini cahaya yang terpolarisasi ya. Jadi ini cahaya tak terpolarisasi melewati polarisator ini, maka
menghasilkan cahaya terpolarisasi. Nah, ini kita sebut, kita beri indeks medan listriknya E0 ya. Oke. Nah, ini tentu ada medan listrik, ada medan magnet, tapi kita ambil sampel untuk medan listrik saja ya. Oke, kemudian setelah melalui polaroid pertama, cahaya menjadi terpolarisasi, kemudian melalui polaroid kedua atau yang disebut dengan analisator. Kalau polaroid pertama tadi atau polarisator ini berfungsi untuk mempolarisasikan cahaya, kalau polaroid 2 atau analisator ini mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Ini intensitasnya masih tinggi, kemudian melalui supaya kenapa dikurangi intensitasnya? Dikurangi supaya makin jelas ya gitu polarisasinya. Nah, makin jelas perbedaan antara cahaya tak terpolarisasi dan cahaya terpolarisasi ya. Oke, di sini juga ada sumbu transmisi, maka sama yang diteruskan juga adalah yang di sini nanti keluarannya dari polaroid 2 ini adalah sejajar juga dengan sumbu transmisinya. Ya. Oke. Sumbu transmisi polaroid 2 atau analisator ini membentuk sudut theta terhadap sumbu transmisi polaroid pertama atau polarisator ya, membentuk sudut theta. Jadi ini sumbu transmisi polaroid 2, kemudian ini sumbu transmisi polaroid pertama, ini membentuk sudut theta. Nah, keluaran dari sinilah yang dideteksi oleh mata. Ya. Oke, inilah proses polarisasi dengan penyerapan selektif. Ya. Oke, kalau kita keluarkan nih, ada vektor medan listriknya ya. Jadi, E0 ini adalah medan listrik cahaya terpolarisasi yang keluar dari polaroid pertama. E1 adalah vektor medan listrik cahaya terpolarisasi yang keluar dari polaroid kedua, yang intensitasnya sudah berkurang tentu saja. Maka ini membentuk sudut theta ya, ini membentuk sudut theta. Ini ya. Ini E1-nya membentuk sudut theta. Kalau kita cari cos theta, ya ini siku-sikunya di sini ya, maka sisi miringnya ini E0 ya. Maka sisi apit E1 per E0. Sehingga kita dapatkan E1 adalah E0 cos theta. Ya. Nah, hukum yang membahas tentang ini disebut dengan hukum Malus. Hukum Malus, kesimpulannya ya, bahwa I1 sama dengan I0 cos kuadrat theta. Hukum Malus itu berisi hubungan ini ya. I1 sama I0 cos kuadrat theta. Jadi I1 adalah intensitas cahaya yang keluar dari polaroid kedua, I0 adalah intensitas yang keluar dari polaroid pertama, ya. Cos kuadrat theta, theta tadi ini. Oke, lalu bagaimana kaitannya dengan cahaya tak terpolarisasi, ya? Oke, kalau ini kita misalkan cahaya tak terpolarisasi ini intensitasnya I, maka I0 ya adalah setengah dari I. Ya. Jadi ketika ya cahaya tak terpolarisasi melalui polaroid pertama, maka intensitasnya berkurang setengah. Jadi intensitas cahaya tak terpolarisasi adalah setengah dari intensitas cahaya tak terpolarisasi. I ini adalah intensitas cahaya tak terpolarisasi ini ya. Oke, itu hubungannya. Dan dari persamaan ini kita lihat bahwa kalau tetanya 0 derajat, ya, maka intensitas I1 ini adalah intensitas maksimal. Sebaliknya kalau 90 derajat, itu intensitasnya adalah minimal. Ya, I1-nya minimal. Berikutnya adalah polarisasi dengan pemantulan. Malus juga menemukan polarisasi dengan pemantulan. Ya, jadi ada berkas sinar misalnya yang datang, ya ini melewati dua medium yang berbeda ya. Maka ada sinar yang dibiaskan dan ada sinar yang dipantulkan, ya. Kayak ini dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat ya. Maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. Oke. Ada sebagian yang dibiaskan, ada sebagian yang dipantulkan. Ada 3 kemungkinan berkas cahaya yang dipantulkan ini ya. Yaitu kemungkinan pertama, cahaya pantul ini tak terpolarisasi. Kemungkinan kedua, cahaya pantul ini terpolarisasi sebagian. Kemungkinan ketiga,
cahaya pantul terpolarisasi seluruhnya. Jadi polarisasi juga ternyata dari proses pemantulan ini ya, proses pemantulan itu bisa menyebabkan sebagian arah getar cahaya, arah getar gelombang cahaya itu bisa terserap, bisa hilang ya. Oke. Jadi bisa juga polarisasi terjadi dari proses pemantulan ini. Oke, ada 3 kemungkinan nih cahaya yang dipantulkan. David Brewster ya, menurut David Brewster itu ketiga kemungkinan di atas tergantung pada sudut datang cahaya ternyata. Ya, jadi menurut David Brewster dari hasil eksperimennya bahwa ketiga kemungkinan ini ya, itu tergantung dari sudut datang cahaya nih. Sudut datang cahaya ini. Ya. Gimana kesimpulan dari David Brewster ini? Bahwa ternyata cahaya pantul itu tak terpolarisasi atau tidak mengalami polarisasi ya. Pemantulan ini tidak mengalami polarisasi, maka cahaya pantulnya tak terpolarisasi. Itu manakala sudut datangnya sama dengan 0 derajat atau 90 derajat ya. 90 derajat ya, maka tentu cahaya pantul tak terpolarisasi. Kemudian ya, bahkan bisa jadi tidak ada cahaya pantulnya ya. Oke, kemudian cahaya pantul itu terpolarisasi sebagian manakala sudut datang ini itu lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Ya, maka cahaya pantulnya terpolarisasi sebagian. Nah, yang ketiga, cahaya pantul itu terpolarisasi seluruhnya, manakala sudut datang ini sama dengan sudut Brewster. Oke, kita akan lihat apa maksudnya sudut Brewster ya. Jadi ketika sudut datangnya sama dengan sudut Brewster, maka sinyal pantulnya terpolarisasi secara seluruhnya. Oke, sudut Brewster ya tadi kalau sudut datang sama dengan sudut Brewster, maka cahaya pantul terpolarisasi secara keseluruhan. Nah, apa itu sudut Brewster? Sudut Brewster adalah sudut datang ketika cahaya pantul dan cahaya bias membentuk sudut 90 derajat. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini sinar datang, ini pantul dan bias. Nah, sinar pantul dan sinar bias ini itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi sinar pantul dan sinar bias ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Maka kalau terjadi seperti ini, sudut datang ini sama dengan sudut Brewster. Ya. Oke. Maka ya, berdasarkan kita bisa menganalisis ini menggunakan hukum Snell ya. Hukum Snell tentang pemantulan itu menjelaskan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul ya, maka di sini tetanya sama nih. Karena sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya. Oke. Maka kalau kita lihat nih. Ini sudut pantul atau sudut datang ini sama dengan sudut pantul ini kan sudah kita nyatakan ini sebagai sudut Brewster ya. Sudut Brewster. Nah, jadi theta P ini sama dengan theta B ya, sudut Brewster. Karena ini kan sudut datang sudah 90 derajat nih, maka ini sudut Brewster. Begitupun sudut pantul ini sudut Brewster karena besarnya sama ya. Jadi theta P ini adalah sudut Brewster. Kita lihat nih. Sudut Brewster tambah 90 derajat tambah theta 2 itu kan sama dengan setengah lingkaran ya, 180 derajat. Sudut Brewster tambah 90 derajat tambah theta 2 adalah 180 derajat. Maka theta 2 adalah 90 derajat kurang theta B, ya kan? Ini kan kalau ini kan 180 derajat kurang 90 derajat ya. Maka jadi 90 derajat kurang theta Brewster kalau kita cari theta 2 ya. Oke. Kemudian hukum Snell tentang pembiasan menyatakan, ya ini untuk hukum Snell tadi, hukum Snell tentang pemantulan. Kalau hukum Snell tentang pembiasan, N1 sin sudut datang sama dengan N2 sin sudut bias. Ya, sin sudut bias. Sudut datang, sudut bias. Nah, maka kita masukkan ini indeks bias medium 1, indeks bias medium 2. Kalau kita masukkan nih, ya, N1 sin theta datang tadi sama dengan sudut Brewsternya. N2 sin theta 2 kan ini ya, 90 derajat kurang theta B, theta Brewster. Ya, ini kalau kita jabarkan ini kan sin 90 derajat cos theta Brewster kurang cos 90 derajat sin theta Brewster ya. Nah, ini kan ya cos 90 derajat itu kan 0 ya. Maka ini menjadi 0. Sedangkan sin 90 derajat itu kan 1. Sin 90 derajat adalah 1. Maka suku ini menjadi
tinggal 1 kali N2 kali 1 kali cos theta Brewster ya, sama N2 cos theta Brewster. Maka kita bisa membuat seperti ini, sin theta Brewster per cos theta Brewster itu sama dengan ya N2 per N1. Dan sin per cos ini kan tidak lain adalah tangen ya. Jadi tangen theta Brewster N2 per N1 inilah beberapa hubungan tentang sudut Brewster ya. Dan ketika sudut datangnya sama dengan sudut Brewster, sinar pantul inilah terjadi terjadi polarisasi secara keseluruhan ya. Jadi cahaya terpolarisasi secara keseluruhan. Kalau sudutnya sudut Brewster. Artinya sudut pantul dan sudut biasnya membentuk sudut 90 derajat ya. Oke. Kita di konten berikutnya kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa soal tentang ini, jadi tetap stay di channel ini. Jadi ini dikenal dengan hukum Brewster.